Di jantung perbukitan Sumatera Barat, tersembunyi sebuah desa yang tak hanya menua bersama zaman, tapi juga menghidupi kisah dan menyimpan denyut pertama dari sebuah peradaban besar. Bukan sekedar pemukiman, tapi saksi bisu dari awal mula adat, budaya, dan sistem sosial yang terus hidup hingga kini. Inilah Desa Tuo Pariangan, desa yang diyakini sebagai tempat lahirnya orang Minangkabau. Desa wisata Nagari Tuo Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Merapi, sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat, berada di ketinggian 800 hingga 1000 mdpl. Pariangan memiliki topografi daerah pebukitan dan pergunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Merapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkara. Konon, dari sinilah orang Minangkabau memulai langkah peradabannya. Sebuah desa yang disebut dengan Tambo, kitab sejarah lisan Minangkabau, sebagai tempat turunnya nenek moyang. Pariangan adalah sebuah desa yang istimewa. Tambo, tradisi lisan masyarakat Minangkabau, menyebut Pariangan sebagai desa atau nagari tertua, tempat peradaban mereka bermula. Hal ini tertuang dalam pepatah kuno yang berbunyi, "Dari mano datang titiak palito, dari telong nan batali, dari mano asa nenek moyang kito, dari puncak Gunung Merapi." Menurut sejarah, Nagari Pariangan dipercaya sebagai tempat bermulanya kehidupan masyarakat Minangkabau. Disinilah tokoh legendaris Minang, Datuk Tan Tejo Garhano, membuka sawah pertama yang kini dikenal dengan Sawah Gadang Satampang Bania. Di desa ini pula berkembang sistem pemerintahan nagari yang menjadi ciri khas Sumatera Barat hingga kini. Menurut Tambo, sejarah Minangkabau ini asal muasal Minangkabau itu berasal dari Nagari Pariangan. Jadi makanya lebih istimewa Nagari Pariangan ini daripada nagari-nagari lainnya. Jadi asal muasal suku Minangkabau itu adalah menurut Tambo ini ya Mbak ya, berasal dari Nagari Pariangan. Dengan disebut oleh masyarakat itu Tampuak Tangkai Alam Minangkabau. Dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau, Pariangan memiliki sejarah yang merentang panjang sejak abad ke-7. Konon, dari sinilah nenek moyang orang Minang memulai peradaban mereka sebelum menyebar ke seluruh ranah Sumatera Barat. Rumah gadang berdiri tegak dengan ukiran khas yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna filosofis. Di sini, adat dan syarak masih berjalan seiring dengan pedoman hidup sehari-hari. Ya, menjelajahi Pariangan, kita akan disuguhi rumah gadang Bagonjong. Bagi masyarakat Pariangan, rumah gadang merupakan simbol kebersamaan, pengikat silaturahmi dari kaum dan suku. Cuma tonggak nelayan alun napu sebagai jeli. Tonggak lain tak alun berlubang-lubang leh. Tapi ikut di papan na cipi ndak. Kalau tonggak kan enggak ada. Kalau di kembang. Iyo. Ikut Kayu. pernah di peluan dibongkar. Bongkar alun. Ku atuk lah. Kalau mau amakku dua kali itu. Desa ini menjadi sorotan sejak dinobatkan sebagai salah satu desa terindah oleh majalah Travel Budget dari Amerika Serikat beberapa tahun silam. Keunikan arsitektur tradisional Minangkabau yang masih lestari, pemandangan alam yang hijau, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh adat dan budaya menjadi daya tarik utama desa ini. Desa ini juga dikenal sebagai pusat wisata religi. Surau Tuo Pariangan yang konon dibangun pada abad ke-14 adalah simbol peran penting agama Islam dalam kehidupan masyarakat setempat. Tak jauh dari surau berdiri makam panjang
yang diyakini sebagai peristirahatan seorang tokoh pendiri Minangkabau, Datuk Katumanggungan. Batu megalitikum yang tersebar di penjuru desa menjadi saksi bisu perpaduan antara kepercayaan lama dan masuknya Islam secara damai ke tanah Minang. Salah satu ikon penting di Nagari Pariangan adalah Masjid Islah, masjid tua yang dibangun pada abad ke-19. Meski usianya sudah lebih dari 1 abad, masjid ini masih berdiri kokoh dan digunakan sebagai tempat ibadah serta pusat kegiatan masyarakat. Arsitekturnya unik dengan pengaruh lokal dan Timur Tengah, dan di belakangnya terdapat pemandian air panas alami yang terus mengalir dari perut Gunung Merapi. Untuk dapat menuju ke kawasan masjid ini, kita harus menuruni lebih kurang 118 anak tangga. Tepat di halaman masjid, terdapat sebuah lapangan datar yang disebut Panarian. Konon, lapangan di depan masjid ini menjadi cikal bakal nama Kabupaten Tanah Datar. Salah satu masjid tua di Nagari Tua Pariangan, namanya Masjid Islah Pariangan, yang terletak di Nagari Tua Pariangan, Desa Pariangan. Di sekitar masjid ada surau, sekeliling masjid ada surau dulu aja, dan juga situs-situs batu, itu ya batu luat tanah rata, agam, dan 50 kata. Mari kita lihat ke dalam masjid untuk melihat detail masjidnya. Inilah Masjid Islah di Nagari Tua Pariangan yang bentuk arsiteknya kayak di Tibet. Yang seluruh ini ukirannya asli di Saplokoto. Ukirannya ada kelok paku, ada apa semua ada ukiran di sini. Total di dalam masjid ini ada beberapa tonggak yang beda-beda ukuran. Yang di depan ada 4 yang besar, itu di atas namakan ulama yang ada di Nagari Tua Pariangan. Yang 4 di belakang ada sesuatu dari masyarakat Pariangan. Jadi beginilah bentuk Masjid Islah Pariangan. Masjid Islah sudah beberapa kali direnovasi dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Atap tersusun atau bertingkat 4 pada ruang utama melambangkan tata bicara masyarakat Minang dengan kalimat Kato nan Ampe. Bagaimana masyarakat Minang berbicara dengan rekan sebaya, orang yang lebih tua, yang lebih muda, dan menggunakan bahasa kiasan. Pada bagian mihrab bangunan, bentuk atap bersusun bertingkat-tingkat yang artinya orang Minangkabau berpegang teguh pada adat dan agama. Masjid Islah ini sudah direnovasi, sudah diperbaharui selama 3 kali. Yang bentuk awalnya itu kayak yang di surau tadi, bentuknya kayak kayu dulu, masih kecil karena perkembangan masyarakat di Nagari Tua Pariangan makin banyak. Dialihkanlah ke tempat yang sekarang, dulu di luar dekat kuburan Tante Jogorahno, karena sumber air di sana agak sedikit, jadi ditemukanlah sumber air yang banyak di sini, seperti air panas, air hangat gitu, dan air dingin. Jadi diletakkan di sini tempat yang sekarang. Jadi dipugar udah diperbarui kayak gini tahun 1993. Udah jadi batu kayak gini. Di kawasan masjid kita akan menemukan pemandian air panas di mana masyarakat setempat menyebutnya range. Masyarakat menggunakan untuk kegiatan sehari-hari mereka. Di sekitar masjid juga terdapat beberapa buah surau atau musala tua yang berasal dari beberapa kaum yang mendiami Nagari Pariangan ini. Pada awalnya jumlah surau ini berjumlah 32 buah, namun seiring perjalanan waktu jumlah ini berkurang karena kondisi bangunan maupun berubah bentuk menjadi rumah permanen. Walaupun di masjid di Nagari Tua Pariangan ini ada Masjid Tua Pariangan, jadi sekitar masjid ada
surau-surau milik bersuku yang seperti sebelah kanan saya nih, yaitu surau suku Melayu yang ini dominan di suku Melayu. Yang sebelah yang lurus saya ini, yang di situ ada suku Pisang, itu surau suku Pisang. Yang sebelah kiri atas tepat di depan arah kiblat masjid itu surau suku Piliang. Yang warna hijau yang udah yang di depan saya nih, yang ada warung nih, di belakangnya itu surau sebenarnya yang udah diperbaharui gitu oleh sukunya. Dan juga ini ada simbol juga tabuh untuk menunjukkan waktu azan, waktu sholat atau waktu masuk sholat. Yang ini ada tabuh larangan. Di Periangan ada 2 aliran, yaitu Sataria dan Syabandi. Yang itunya itu antara adat dan ajaran agama Islam. Sekitar masjid ada Batu Lantak Tigo yang lambangkan itunya luhak Tanah Datar, luhak 50 kota, dan luhak Agam. Surau di Periangan dulunya ada 32 surau. Karena perkembangan masyarakat dan pengembangan masyarakat ada yang berkurang karena kan masyarakat Periangan ada yang pergi merantau keluar dari Periangan. Jadi jumlah yang tinggal sekarang hanya tinggal 20 surau. 20 surau yang masih aktif. Islam ini masuknya Islam ke abad 13. Abad ke-13 ke Periangan. Ajaran Islam. Saat menuruni anak tangga menuju kawasan Masjid Islah Pariangan, kita akan menjumpai prasasti Pariangan dengan bahasa Sanskerta. Prasasti dengan batu cukup besar berjumlah 3 buah mengelilingi masjid dikenal dengan nama Batu Lantak Tigo dan Batu Tigo Tungku Sajarangan yang merepresentasikan daerah asal Minangkabau yang dikenal dengan nama Luhak, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50. Di sini dapat kita lihat, ini ada beberapa batu, ada 3 batu yang namanya prasasti Nagari Tugu Pariangan atau Batu Lantak Tigo, di mana prasasti ini ada 3 buah. Ini cikal bakal pengembangan Nagari Tugu Pariangan. Nah, batu yang berada di tempat kita sekarang ini bernama Batu Luhak Tanah Datar. Ada di arah utara kita, itu juga ada namanya Batu Luhak Agam. Dan arah ke timur itu ada prasasti namanya Batu Luhak 50 kota. Nah, dulu di masa zaman peradaban dulu, orang memang menandakan dengan simbol batu gitu, atau simbol yang bertahan lama. Jadi ditaruhlah batu besar ini nih, menandakan ini Luhak Tanah Datar, terus ditaruh di arah utara satu batu, itu menandakan diutuslah salah seorang dubalang untuk mencari peradaban baru, untuk pengembangan peradaban baru. Jadi ada dua utusan, yang mana yang telah kita lihat sekarang ada Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 kota. Disitulah terjadinya warna Marawa atau bendera kita di Minangkabau. Ada warna kuning, ada warna merah dan hitam. Dengan dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, Desa Tugu Pariangan kini berkembang sebagai desa wisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Homestay dengan konsep rumah gadang memungkinkan wisatawan tinggal langsung di tengah masyarakat. Disinilah pengunjung belajar tidak hanya melihat, tetapi mengalami langsung nilai-nilai Minangkabau yang agung. Pada tahun 2022, Desa Wisata Tugu Pariangan menjadi pemenang Anugerah Desa Wisata Indonesia dalam kategori Desa Wisata Berkembang, menghadirkan pengalaman wisata yang memukau dengan kombinasi keindahan alam, kekayaan sejarah, dan warisan budaya Minangkabau. Dengan jadinya Nagari Pariangan desa terindah dunia, sangat membantu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dimana sebelumnya masyarakat kami banyak yang petani, dan terus kalau pemuda-pemudinya merantau. Jadi semenjak kunjungan wisata banyak ke Pariangan, itu udah banyak beralih ke
pariwisata. Itu ada yang pelaku usaha, ada yang menjual jasa seperti tour leader, ada yang buka homestay. Alhamdulillah udah banyak menciptakan lapangan kerja buat masyarakat Nagari Pariangan. Ya, kegiatan rutin bagi kami itu mengedukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat itu paham akan apa itu desa wisata. Kebanyakan masyarakat dulu, aku pun berpikir dulu sebelum masuk pariwisata itu adalah sebuah objek. Ternyata tidak. Ternyata pariwisata itu apa yang dikerjakan oleh masyarakat sehari-hari. Sebenarnya kalau kita kelola dengan secara baik, itu akan menjadi kunjungan wisata. Karena tujuan orang wisata yang pertama itu melihat apa yang tidak pernah dia lihat, merasakan apa yang tidak pernah dia rasakan. Ternyata di Nagari Pariangan banyak suasana-suasana baru yang dirasakan masyarakat kota, apalagi masyarakat di luar turis mancanegara. Desa Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi, menawarkan wisata yang memukau wisatawan. Secara administratif, Nagari Tuo Pariangan memiliki luas sekitar 17,92 km persegi. Banyak sekali spot lain yang menarik dikunjungi sebagai objek wisata di Nagari Tuo Pariangan, seperti kuburan panjang Datuk Tan Tejo Guhano, Balai Saruang, air terjun Najun, Lasuang Gadang, dan prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang bernama Batu Basure. Aktivitas khas masyarakat Nagari Tuo Pariangan sebagian besar hidup di bidang pertanian. Tak heran jika masih banyak perkebunan dan persawahan yang hijau, menambah ketenangan dalam menikmati pemandangan di Nagari Tuo Pariangan. Kami selalu mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, jangan kita merubah kebiasaan yang udah ada, gitu, baik seperti tradisi, kegiatan sehari-hari, karena itu yang akan dilihat. Nah, kami ada menawarkan beberapa paket untuk kunjungan wisata, yaitu wisata edukasi. Jadi di situ para tamu itu nanti bisa menikmati keindahan Pariangan keseluruhannya, baik itu daripada seninya, terus seni bela dirinya, kegiatan memasak atau kulinernya kayak masak randang gitu kan. Jadi aktivitas sehari-hari itu kami jadikan dalam paket. Desa wisata Nagari Tuo Pariangan yang dikenal sebagai desa tertua di Minangkabau terus berkembang menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi berbasis budaya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberdayakan masyarakat setempat. Salah satu inovasi yang menonjol adalah pengembangan batik yang menggunakan pewarna alami dari limbah ampas kopi. Inovasi ini juga menciptakan produk unik yang memiliki aroma khas kopi. Desa ini menjadi yang pertama di dunia yang memiliki batik beraroma kopi dan menggunakan pewarna alami dari limbah kopi yang diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah penghargaan kita, adanya MURI, haki dari cipta dari Kemenkumham. Ada beberapa, soalnya motif sudah ada kita hakikan biar tidak diceplak sama yang lainnya. Nah, ini hasil dari pekerjaan kita. Ada setelan buat baju, ada juga kita outer, ada juga deta seperti ini. Oh, kalau motif kita udah lebih dari 20. Nah, seperti contohnya seperti ini. Nah, itu namanya motif si Jumbai Ani ini namanya. Nah, kenapa saya katakan si Jumbai Ani? Karena yang memakai itu kan ibu-ibu, anak-anak gadis. Jumbai Ani kan sama dengan bunga yang digemari semua orang. Nah, ini salah satu motifnya si Jumbai Ani namanya nih. Beragam agenda wisata budaya dihadirkan di Desa Tuo Pariangan oleh masyarakat dan dinas terkait. Pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan desa wisata ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam pengelolaan destinasi wisata, pembuatan produk lokal, dan penyambutan wisatawan. Partisipasi generasi muda juga didorong
melalui kegiatan kreatif dan edukatif yang mengangkat nilai-nilai budaya Minang. Udah ada tim, jadi tim ini tidak terfokus hanya bagi pemuda-pemudi yang ada di Nagari Pariangan, tapi kolaborasi baik warga luar yang mau kolaborasi dengan Pariangan, oke. Kami selalu terbuka lebar. Karena kalau pariwisata kalau berjalan sendiri nggak mungkin kan. Iya betul. Kalau kita berbicara pariwisata pasti kita berbicara dengan jaringan. Karena indahnya suatu desa kita tidak akan terlihat kalau lokal yang melihat. Tapi kalau orang luar yang melihat sesuatu yang tidak ada apa-apanya bagi kita, bagi dia sesuatu yang luar biasa. Nagari Tuo Pariangan membuktikan bahwa pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menggabungkan pelestarian budaya, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa ini tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Desa Tuo Pariangan juga menjadi wadah wisata pendidikan budaya bagi generasi muda. Banyak aktivitas-aktivitas karena masyarakat sudah merasa ini adalah desa wisata. Jadi banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Di balik keindahan dan sejarahnya, masyarakat Desa Tuo Pariangan menyimpan harapan besar. Mereka ingin desanya dikenal luas, bukan sekedar sebagai tempat wisata, tapi sebagai sumber inspirasi dan pendidikan budaya bagi generasi muda, baik lokal maupun mancanegara. Harapannya semoga sampahnya lebih bersih gitu kan Kak, lebih terawat lah gitu Kak. Mungkin harapan saya pribadi terhadap wisata religi yang ada di Nagari Tuo Pariangan ini agar tetap terjaga sebagaimana mestinya, agar masyarakat atau anak cucu kemenakan nantinya bisa menikmati wisata-wisata religi atau wisata-wisata lainnya di Nagari Tuo Pariangan ini. Sebagaimana kita lihat dari bangunan masjid ini, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari contoh ukiran-ukirannya, dari bentuknya, dari bagaimana nenek moyang kita dalam memperjuangkan Islam dulunya. Mungkin demikian, Bang. Saya mengajak kepada masyarakat, kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Karena tamu yang datang ke sini merupakan keberkahan buat kita semua. Pariangan bukan sekedar desa tua. Ia adalah penjaga ingatan kolektif, penyambung generasi, dan cerminan kejayaan budaya Minangkabau. Sebuah tempat yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga layak dirawat dan dihidupkan terus oleh cinta dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Ia adalah jiwa yang terus hidup di antara lembah dan bukit, sejarah, budaya, dan masa depan berpadu menjadi satu.